Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk Panorama Kota Daeng. Kita akan ikuti program acara Paribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, Dumpi Eja adalah kue khas masyarakat adat Kajang di Bulukumba, dibuat dari ketan dan gula merah. Kue ini wajib hadir dalam pernikahan dan ritual adat. Proses penggorengannya dilakukan bersama, melambangkan silaturahmi dan kebersamaan. Rasa manis dan warnanya mencolok menjadikan Dumpi Eja simbol cinta dan kesederhanaan masyarakat Kajang. Demikian Kabarakna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok kue tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua. Maaf Bu, sedang ramai sekali. Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat. Semoga segera terwujud ya Dok. Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup. Pernahkah Anda membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual realita ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita, yaitu acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya sahabat budaya. Dan pagi hari ini walaupun dingin-dingin seperti ini, berarti jangan malas-malasan, jangan mager untuk memulai aktivitas tak. Pokoknya kalau mulai mikir pagi-pagi begini itu ada mikir di tempat aktivitas sebenarnya. Semangat Ki. Oke, tentunya kita menghadirkan berbagai informasi durang dengar tak. Informasi kali ini terkait dengan apa ya sahabat budaya? Ini tentang korupsi. Jadi saya bacakan dulu, tahu gak agenda settingnya seperti apa ini. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sulsel tanamkan nilai integritas lewat program Galaksi. Sahabat budaya, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Adapun tema tahun ini tentang berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat, menyambut Hakordia tersebut. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Generasi Pelajar Anti Korupsi Galaksi tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejati Sulsel, Didik Farhan Ali Sahdi. Kegiatan Galaksi ini merupakan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, memerangi korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan yang keras, tetapi harus didukung oleh pencegahan yang masif dan terstruktur dimulai dari lingkungan pendidikan. Didik menekankan kegiatan ini bukan hanya seremonial saja, tetapi merupakan investasi fundamental masa depan untuk tentunya untuk kedepannya ya sahabat budaya. Oke, kita tunggu sahabat budaya yang ingin berpartisipasi 081149250. Kita akan membahas ini terkait dengan tidak mengambil hak orang lain ya. Ini nih sahabat budaya, pepatah mengatakan nih, ajak mapoloi oloe taue, ajak mapoloi olona taue. Dalam bahasa Bugis memiliki arti jangan memotong atau mengambil hak orang lain. Jadi setiap orang ini pasti memiliki keinginan masing-masing dalam hidup dan berhak untuk memperjuangkan keinginan tersebut. Namun sahabat budaya, jangan sampai dalam mendapatkan keinginan Anda lakukan dengan mengambil hak orang lain. Oke, 081149250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Sekali lagi, ajak mapoloi olona taue. Oke, 081149250. Kira-kira seperti apa tanggapan tak? Ini dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi. Jangan kita memotong hak orang lain, sahabat budaya. Oke, langsung kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bari Basa. Selamat pagi. Kenapa ada suara-suara apa nih? Apa itu suara apa itu? Suara apa itu? Bukan jika kita yang putar musik? Oh, bukan. Ada musik di sini. Ada musiknya di sini tak putar. Oh, bukan di HP ku. Bukan Ji. Jo. Apa aja? Masa? Bukan Ji kita. Bukan Ji. Aman ya, Ji. Jadi apa kabar Opa Is? Opa. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tapi bagus lah. Alhamdulillah. Tidak garing Jiki. Dasa Dariano. Nanti. Alhamdulillah. Ya, sama dengan olahraga itu segar.
Puas mandi di laut. Betul, iya tahu. Jadi sempat jika berendam. Weh, anu kan lagi tidur dia terapung kan tidur dia dari laut. Masya Ada Allah. setengah jam tidur. Tidak Karena kulihat pintar kan Ki. saya berenang, gaya tidur. Masya Allah. Jadi ku manfaatkan Ki. Jadi tidur Kak. Pantasan tidak kulihat lihat kalau Om Jono ya. Nah, kalau jodoh kayaknya enggak tahu. Dia cocok dia hidup di apa di Air di pulau. laut. Kalau Pak Marsuki. Air lebih-lebih. Kono. Kalau Suki lebih-lebih. Om Ena lihat turun tongi. Enak kasih yang udah mamki. Oh kodo. Makanya aku bilang kenapa kok pakai AC di dalam kamar? Iya, maunya matikan AC-nya saja. Dia. Iya. Dia nikmati dia di hotel kalau Pak saya nikmati. Kodong. Jadi bagaimana ini Opais? Ini kita membahas terkait dengan kita membahas terkait dengan ajak mapoloi olona tauwe. Jadi dalam bahasa Bugis ini jangan mengambil hak orang ya. lain. Kamanja. Ya benar itu. Nah sekarang kan baru-baru ini selesai nih perebutan pejabat RT maupun RW. Pemilihan. Untuk RW. Pemilihan. Ya pemilihan. Jadi sisa menunggu ini pelantikannya. RW kemarin RW kemarin. Kemarin RW. Iya. Yang pilih itu dari RT. Jadi dia sistemnya dia bertingkat-tingkat. Jadi masyarakat yang pilih RT, RT pilih RW. Iya. Nah ini nanti kita lihat nanti ini. Jadi siapa-siapa yang RT bermain-main di rakyat akan kelihatan nanti hasilnya juga akan dinikmati rakyat sendiri. Karena apa? Jangan-jangan nanti ada yang bagi duluan sembako. Karena pikir itu uangnya. Padahal bukan jiwanya itu. Paling tidak nanti kalau ada pembagian, nah bilang paling pikiranku kasih kembali dulu modalku. Nah, jadi sebenarnya di ujung daripada mengambil hak orang lain itu sebenarnya dari kita sendiri, dari penduduk, dari rakyat. Coba sekali-sekali kalau ada pemberian pada saat waktu-waktu ada pemilihan, kamu tolak. Ya itu yang harus kita tanamkan dulu. Iya, Jangan menerima kalau ada pemilihan pemberian ya di waktu-waktu ada pemilihan. Ya ada pemilihan, mau dia DPR, mau dia wali kota, mau bupati, mau presiden. Ya ujung-ujungnya pasti begitu. Ya dia akan bagi dulu. Tapi nanti di belakang-belakang akan dia sunnah itu pemberian yang betul-betul kita punya hak. Begitu ya, kan? Karena pikir sudah duluan aku kasih. Jadi harus kembali modal ceritanya. Iya kembali modal pasti begitu. Tidak ada ceritanya. Kecuali memang dia sedekahkan melalui ada wadahnya. Iya. Nah itu. Tapi kalau bukan wadahnya, jangan keharap. Berarti itu nambil haknya orang lain. Iya. Ajak mapoloi olona tawe. Mengambil hak orang lain, tapi dalam arti kata dia bukan waktunya pada saat itu dia karena memang siapa dia sudah kasih keluar memang minta uang. Nah, jadi saya sih dari kejaksaan menanamkan itu sampaikan atau dia buat pelatihan atau apakah kegiatan apa namanya, mengajari semua dari kecil, dari mulai dia besar, mulai dewasa mau apa. Ya janganlah menerima, itu intinya jangan menerima sesuatu ya kalau ada masuk lainnya, artinya ada momen-momennya. Iya. Ya itu sekali-sekali ya tolak. Sekali-sekali tolak di. Iya. Selesai acaranya atau apa, kalau kita mau bagi silahkan dibagi nih. Iya, betul. Itu jadi tanamkanlah seperti itu di masyarakat, mulai dari generasi yang akan datang ini. Iya. Ya kalau memang ini mau baik, ya
mau baik bangsa kita. Iya begitu dia. Ya saya pikir itu di tanggapanku saya. Oke, Yang jelas Opa. itu yang kayak begini yang korupsi itu mengambil orang lain susah dihilangkan. Iya. Ya orang bilang selama kantong masih menghadap ke atas, ya pasti begitu kejadiannya. Mudah-mudahan kantong nanti tidak menghadap ke bawah jika jatuh uang. Menyamping, semua kantong menyamping. Iya. Oke lah, Opa Is, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tawa. Saya juga sebelumnya saya mau menyapa lagi untuk sahabat budaya para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar yang setia sekali dengan acara Bari Basa. Selamat pagi untuk Om Jono yang ada di Barukang, Pak Wahyu yang ada di Hertas Minggoa, ada juga Pak Marsuki yang ada di Telkomas, Ibu Sumi dan Lukmu, selamat pagi yang ada di Pepabri, ada juga Tawa Pak Arjuna yang ada di Baruga, Dimas Adrian selamat pagi, sehat selalu. Ada juga Puang Datuk di Pinrang, ada siapa, ada keluar bukan ya, Ibu Fatmawati yang ada di Goa. Bunda Sofi gimana kabar hari ini, pagi hari ini sehat ya, amin. Terus ada juga ada keluar. Oke, kalau gitu kita akan telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Om Jono, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah tetap sehat walafiat ya dong. Sehat. Habis berenang di lautan luas. Bukan berenang di laut, tapi di kolam di atas. Kalaupun turun ke di laut Om Jono tuh pergi ke kemana? Apalagi nih naik banana boat. Kalau bilang berenang bukan berenang, paling itu eksis sama penyu. Aji masuk sama aja dia berenang di Pulau Kapuk. Kodong. Tapi begitu itu saya bilang kodong kamasian netong, ya Allah. Orang pergi di sana. Penasaran dia pergi bersakit-sakitan. Iya kodong, mau media apa kasihan. Karena juga kodong di fisiknya kodong. Begitulah. Tapi alhamdulillah maksudnya datang ki juga tahu partisipasi. Tapi bagus tuh lagi demi cintanya sama RRI. Tapi bagus tuh itu tahu juga kalau misalkan ada ibu-ibunya pergi. Ibu-ibu pergi gosip nanti Tena aja gosip tahu Nanti nyanyi semua. Dari semua. Astagfirullah. Om John, jadi kita bahas tentang ajak mupoloi olona tawe. Jangan keep mengambil atau memotong haknya orang lain. Kamanjo apalagi nih? Mau media apa? Nggak boleh dong. Iya. Dulu itu Kajalan Litong itu mengajarkan kayu saja yang sudah sandar di pohon itu tidak boleh diambil, kan itu berarti yang punya. Yang punya itu sudah itu saja itu kalau memang orang jujur tidak akan mengambil itu karena dia sudah berdiri di pohon atau di pagar kebun itu. Berarti itu sudah ada yang punya itu. Kecuali yang sudah masih berserakan di situ di tanah itu ya tidak apa-apa diambil. Tapi sekarang apakah seperti itu? Rasanya sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan mangganya orang, mangganya tetangga, masuk di pekarangan tak? Itu kan milik kita juga itu. Kalau tetangga itu memang mau jujur, kan? Datang kita jujur serakai. Karena kan masuk kita di pekarangannya. Iya. Kan memang begitu. Jadi miliknya Nek bilang. Kita itu milik kita juga, milik kita. Bahkan kalau yang punya itu orang lain dia kita ambil begitu ya punya itu Itu bagus kalau tetangga yang mengerti, toh? Ya. Tidak bagus kalau tetangga serakah. Ya. Kalau serakah
Pokoknya Curigaku saya ada pohon mangga ini di samping rumah tak? tidak ada, tembok semua. Iya. Jadi susah sekarang. Dulu tujuan reformasi memberantas namanya KKN, korupsi dan nepotisme. Iya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah tidak. Itu tidak terjadi itu. Bahkan sekarang malah makin menggila. Makin menggila ya? Iya. Mulai dari RT RW itu korupsi. Sampai pejabat tertinggi pun korupsi. Iya. Jadi reformasi sebenarnya itu gagal. Iya. Gagal total saya kira. Jadi apa yang kita mau harapkan dari reformasi ini jauh dari harapan. Iya. Korupsi itu makin menjadi. Ini berjamaah. Sudah terstruktur lah. Iya. Dan terencana dengan baik. KPK ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Tapi itu dia tidak bisa kan itu sudah terstruktur. Terstruktur ini maksudnya terstruktur bagaimana tahu Om John? Iya, sudah dia pokoknya sama tahu lah. Itu tidak akan. Walaupun Anda bagaimana membongkar sebuah jaringan itu tidak bisa, kan itu sudah struktur di situ. Jadi apa ya, lembaga yang seharusnya menjadi negara terdepan dalam memberantas korupsi, tapi banyak juga anggotanya terlibat. Iya. Undang-undang baru-baru ini yang disuarakan oleh rakyat, perampasan aset koruptor, tapi DPR tidak mau sahkan. Kenapa? Karena DPR sendiri banyak korupsi. Mana mungkin dia mau sahkan itu undang-undang yang bahkan nanti menjadi bumerang bagi mereka. Iya. Tidak mungkin kan DPR mau menggali kuburannya sendiri. Iya. Maka sampai hari ini tuh undang-undang perampasan aset itu bagi koruptor tidak disahkan. Karena mereka yang banyak terlibat korupsi, proyek lah atau apa sebagainya. Cuma mereka tuh pintar menutupi karena pintar bagi-baginya. Iya. Iya. Sama dengan bupati atau wali kota yang terlibat di KKN. Berarti itu korupsi itu berarti dia tidak bagi-bagi tidak bagus. Tidak adil bagi-bagi. Ada yang bersuara menyanyi di luar. Jadi begini, dimulai dari yang di atas dulu, jangan dulu ada yang namanya mengambil hak orang lain. Jadi supaya ini yang di bawah ini ya, katakanlah instansi tidak ada yang namanya korupsi juga. Kaman juga Pangdi? Bantuan saja yang ke daerah misalnya, ke desa itu, taruhlah 1 miliar lah. Iya. Mungkin yang sampai cuma tinggal 100 juta kan? Iya. Karena banyak dipotong di tengah jalan. Itu. Mereka tidak pikirkan itu. Iya. Karena keserakahan itu nafsu keserakahan itu yang dikuasai, yang menguasai. Iya. Ya kan? Apalagi yang namanya rasa syukur. Mereka kan tidak mempunyai rasa syukur dalam hatinya. Iya. Apa yang membuat orang korupsi kan dia tidak mempunyai rasa syukur dalam hatinya. Gitu. Andai dia mempunyai rasa syukur, sudahlah. Ini bagi saya cukup bagi saya. Iya. Ya kan? Jabatan ini cukup bagi saya lah. Ya kan? Iya. Tapi dia tidak pernah. Yang ada dalam hatinya adalah keserakahan. Maka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi singkat ini apa yang ingin disampaikan ini mungkin untuk para pejabat kah atau para pimpinan gimana biar tidak ada lagi korupsi. Daripada kita setiap hari berdebat hanya dengan korupsi dan DPR tidak akan mungkin mau mengesahkan itu mungkin undang-undang perampasan aset. Iya. Lebih baik DPR saja buat undang-undang melegalkan yang namanya korupsi. Iya, itu. Silakan legalkan saja korupsi, tapi kita berdebat tidak ada ujung pangkalnya. Iya. Bahkan tidak bisa mengurangi korupsi, bahkan korupsi
korupsi makin hari makin menggila. Iya. Gitu. Dan kalau kita memang ingin mengurangi namanya korupsi, maka sistem kita, negara kita harus dirubah. Oke, siap. Karena sumber daripada korupsi ini adalah sistem kita. Iya. Sekarang itu menurut disebutnya jabatan itu tidak gratis. Harus bayar sini, bayar sana. Iya. Akhirnya kenapa? Sekarang pejabat itu berhitung dagang, untung ruginya. Ketika ingin masuk menjadi calon, dia sudah perhitungkan itu. Sekian keluarga. Pas nanti 5 tahun ke depan nih, modal saya ini bahkan saya bisa untung sekian. Oke. Korupsi semua. Oke. Masyarakat akan mendukung itu korupsi. Tidak langsung dia mendukung itu korupsi sebenarnya. Oke. Karena Anda tidak mau memilih pemimpin yang tidak ada amplopnya. Oke sih. Tidak ada aduannya. Jadi nikmatlah korupsi ini bersama. Oke Om Jono. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Jono, terima kasih atensinya untuk hari ini ya. Dan yang berikut, apa kabar untuk Pak Hamzah yang ada di Pampang? Katanya Assalamualaikum. Dari bahasa Pak Hamzah monitor juga. Oke, terima kasih Pak Hamzah, sehat Ki. Yang mendatang juga saya mau terima telepon dulu yang berikut ini. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini Tabe? Limpo ini. Deng Limpo di Papau. Oh iya, Pak Sipong. Apa kabar Ki Pak Sipong? Alhamdulillah. Iya, Pak Deng Limpo. Oke, kali ini kita membahas ini terkait dengan aja mupoloi olona tawe. Jadi jangan mengambil atau memotong hak orang lain. Nah, menurut Tak ini kayak gimana ini? Pak Saiful. Kalau Makassarnya ya boleh, aduh tahu. Oke. Ya jadi begini. Iya. Jadi saya kurang setuju kalau artinya dilegalkan ini. Artinya dibiarkan saja. Ini tidak dibiarkan, merajalela ke satu hari. Iya. Jadi begini, era ini, sekarang ini beda dengan eranya Orde Baru. Kan? Iya. Jadi itu tetap diperhitungkan oleh pemerintah bagaimana untuk mencegah ini koruptor. Iya. Karena koruptor inilah yang menjadikan kita sengsara, artinya rakyat Indonesia. Iya. Ya, karena hak semua judul ini haknya orang diambil. Iya. Ya. Jadi itu saya ingat saya waktu masa Orde Baru. Itu pemerintah itu mengatakan penataran perempat. Ya, penataran perempat. Mulai dari murid baru sampai pejabat baru. Ini sebenarnya sukses. Iya. Tapi setelah turun pemarkas saya tempat saya itu penataran perempat itu hilang juga tidak ada sampai sekarang. Iya. Padahal dulu itu ketika setiap ada apakah murid siswa mahasiswa maupun PNS yang baru diterima itu wajar untuk mengikuti penataran perempat. Iya. Perempat. Ya. Jadi di dalam materinya kita siapa yang ikut di tuntas. Ya, kan di dalamnya kan membahas masalah kewajiban. Pertama, cara baik. Ya, itu banyak yang dibahas di situ. Ya. Jadi barangkali perlu dipikir bahwa kalau tidak bisa diberikan lagi penataran atau diklat, ya masalah pencegahan koruptor, itu baiknya hukuman itu harus berat, harus berat. Jadi saya sependapat kalau Mahfud MD itu berangan-angan kalau dia terpilih menjadi penegak hukum, itu koruptor itu akan diberikan hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Ya, karena itu salah satu faktor juga kenapa koruptor itu berani. Iya. Berani. Karena hukumannya kan bisa ringan. Tapi kalau hukumannya berat, seperti harus dihukum mati, pasti dia berpikir.
sama dengan negara lain. Sama dengan negara lain. Seperti di China, Jepang, Korea. Itu pemimpin di sana itu mempunyai juga ciri, tidak mau itu berubah. Kalaupun misalnya dia ada kesalahan, langsung mundur, kemudian harus dihukum. Ya, jadi faktornya harus pengetahuan tentang koruptor itu tidak baik itu dari pendidikan, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kemudian pejabat juga harus diingatkan. Jangan cuma teori doang saja, kalau perlu dibantu oleh kiai-kiai kita, ustaz kita. Ya, saya kira itu saja. Oke, Pak Saiful. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saiful, terima kasih atensinya untuk pagi hari ini. Sehat selalu pastinya bersama keluarga. Untuk yang lainnya kayaknya baku tab-tab lagi telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Bersama keluarga. Dengan siapa di mana ini? Dengan Umar di Pampang 1. Oke Pak Umar, apa kabar hari ini, pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Umar, kita lanjut dengan ini. Ajak mu poloi olona tawe. Kalau menurutnya Pak Umar, jangan mengambil hak kalau bukan hakmu. Itu terang-terang itu begitulah. Apanya terangi nih Pak Umar? Terang itu kena haknya orang diambil tuh. Kenapa kita tidak sadari? Iya. Iya, bagaimana itu kalau kita haknya diambil, apakah kita tidak sakit kan? Dikasih lari pada diri tersendiri tuh. Iya. Nah, bagaimana kira-kira? Nah ini juga tidak ada perubahan, kalau tidak ada itu dibilang hukum mati, itu pasti tetap begitu terus. Jadi ceritanya mau dihukum mati juga? Ini supaya ada yang jerat yang mulia itu. Iya. Pasti berpikir, buat apa banyak uang kalau kita menderita Pak? Iya. Kita ini hidup di dunia mau senang, mau hidup, mau bahagia. Jangan sengsara. Iya. Berpikir kita baik-baik Pak, apalagi kita punya pendidikan tinggi kan? Iya. Berpikir kita ini tidak selama-lamanya hidup, pasti akan meninggalkan ini dunia yang panas ini. Iya. Sabar lah ya. Ini contohnya ini Mbak Dewi ya? Iya. Seperti pembagian beras. Iya. Tidak ada yang enak dimakan. Iya kah? Oh kasihan, saya rasakan, jadi saya bisa cerita. Masa? Kodong. Seperti mami kita ini ayam dikasih beras dan tidak ini. Ayam kalau sejenak makan, kita ini manusia di mulut tak. Iya. Tidak sekali enaknya. Bagaimana enaknya? Bagaimana tidak enaknya? Banyak sekali, pertama keras. Keras dimakan. Oh male, bagaimana mikodongnya kalau yang tidak ada gigi ya? Ini mereka semangat saya berani masuk berbicara karena saya rasakan. Kodong, iya. Yang tidak ada giginya tak nono. Kodong. Iya, saya rasakan. Iya. Ini sekarang ada lagi dibagi. Iya. Itu beras lama mungkin. Begitu kah? Iya, tapi keras sekali Bang. Kodong, keras kiri? Tidak bisa membeku itu nasi. Tidak bisa membeku? Iya. Mau dikasih membeku untuk apa itu membeku? Artinya itu yang tidak bisa menyatu Bang. Oh, tidak bisa mengapung. Menyatu? Iya. Oh. Hambur itu nasi. Oh, tahambur ki. Biar masak. Nah bilang bedeng orang enak gitu kalau nasi itu tahambur. Iya, memang ada juga enak kalau bikin nasi kuning. Iya katanya. Iya, tapi kalau dibilang mau dimakan begitu, mungkin ya keras ki. Nggak ada vitaminnya. Oh kodong. Begitu nih. Iya. Kalau masih enaknya dicampur dengan beras yang ini. Yang lembek. Tapi beda, juga terpisah juga begitu. Iya dia. Iya. Ya sangat baraki. Jadi itu salah satu contohnya di Pak Umar, Bu Nursia. Iya. Orang yang begitu, semua yang dapat begitu. Besok ada keluar lagi. Ya, jadi apa ini harapan tak ini? Ya. Apa harapan tak? Mudah
mudah-mudahan ini pemerintah bisa diperhatikan begitu semua kacang ini manusia mau makan ini. Iya. Bagaimana rasanya kalau kita rasakan makan ini? Iya. Mau dibikin bubur Mbak Ices. Pokoknya tidak ada yang enak, saya rasakan itu. Tidak ada yang enak. Kalau ada memang maksudnya mau dicampur ya mungkin seperti dicampurkan santan Pak. Iya. Orang bilang nasi santan. Nasi uduk. Iya, nasi uduk baru pun enak. Saya rasakan di sini sendiri. Dan banyak juga yang rasakan begitu yang sudah dapat. Kodong. Saya tidak bohong saya bicara ini. Iya. Oke, kalau saya. Iya. Oke, Pak Umar, terima kasih, sehat selalu. Semoga saja harapannya didengar sama yang berkaitan ya. Iya, oke, iya, makasih Pak Umar, Ibu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia dengan Pak Umar, terima kasih sudah menyuarakan juga bahwa ini terkait dengan korupsi. Ya, kita berharap jangan ada yang korupsi gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, barusan ketemu pagi-pagi Dik. Iya. Ketemu perdana nih. Perdana ngapa bisa perdana? Maksudku baru jumpa pertama Mbak, mesti pagi-pagi. Kemanja. Oke Pale, kalau gitu lanjut nih dengan singkat kini. Ajak mupoloi olona tawe. Kalau menurut jadi ini kan hari hari anti korupsi Dik. Ini pembahas tentang korupsi ya. Iya. Jadi mungkin begini, kalau saya seharusnya itu diberi hukuman yang lebih berat lagi. Biar itu para koruptor kalau mau berbuat ya berpikir-pikir dua kali ya. Iya, dia bilang Pak Umar dengan Pak Sipong, dia bilang hukum mati katanya. Jadi kalau sebelum menjabat ya disiapkan memang kalau kau berbuat ini tempatmu di sini. Dikasih apa perjanjian Kadi? Ya, ini perjanjian, jadi mesti waspada memang ya. Ya, waspada. Penyaganya ini korupsi kayak semakin merajalela ya. Iya. Kalau kita tunggu nih kantong menghadap ke bawah agak susah juga kan, nggak bisa diisi uang. Nggak bisa isi uang kalau menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke samping masih mending. Iya, menghadap ke samping masih mending. Tapi kalau menghadap ke bawah, nanti kamu minco. Ya, itu saja ya. Pagi semuanya ya. Jadi harapan tak? Ya semoga semakin ini hukuman di semakin terpertegas. Oh, hukumannya dipertegas di. Oke. Para koruptor ada jerahnya. Amin, semoga saja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Arjuna yang ada di Baruga sana ya. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga satu penelpon 0811 400 9250. Ini terkait dengan ajak mupoloi olona tawe. Jadi jangan mengambil hak orang lain gitu, sahabat budaya. Oke, kalau begitu sebelum kita terima telepon yang lainnya ya, kita informasikan bahwa untuk siaran langsung di Facebook kita turunkan dulu, tapi kita tetap siaran acara Baribasa melalui terestrial 92,5 FM atau aplikasi RRI Digital. Tapi saya baca dulu tahu ini ada yang sudah masuk. Dimas Adrian, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Inces. Apa kabar Mbak Inces? Hadir monitor di pagi hari ini, semoga Mbak Inces bersama keluarga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun para pendengar RRI Makassar dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada juga Ibu siapa ini? Pak Aras Rusdi Rupidara. Selamat pagi Inces, salam Baribasa, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Aras. Oke, satu penelpon lagi lah sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, Ibu Sundari dan Lukmu di Tarakan. Ya, betul. Apa kabar? 100 untuk Inces. Ya, apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Oke. Baik. Oke, Bun. Jadi bagaimana menurut tak ini? Ajak mau poloi olon atau we? Kalau menurut tak? Ya, betul itu. Itu dia harus diterapkan, tapi susah itu saatnya. Apa mau diterapkan? Itu, jangan mengambil haknya orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Ya, betul. Karena seperti itu kuda Pak Umar tuh. Iya, kasihan mungkin juga. beras baik dia tapi dikorupsi sen. Iya. Yang tidak baik kekasih orang dong. miskin gitu. Kamu manjo kapang di ngerinya latung kalau begitu. Kita memang sudah bersyukur. Iya. Tapi untuk menikmatinya kok dong. Iya. Bersedih hatiku. Bersedih hati tak? Jadi Pak Umar beli kami beras ketan. Jadi kalau dimasak kasih segenggam. Nyaman minyak. Jadi beras ketan baru maksudnya bayar beras ketan baru dimasak apa itu mah? Masa tiap hari makan beras ketan? Keras sekali tuh. Nah beras ketan juga keras tuh gitu, Bunda? Iya beras ketan juga. Cuma kan itu beras ketan lembe. Lembe sedikit. Lembe atau keras itu beras ketan? Lembe. Saya kira itu beras ketan keras karena kayak songkolo tuh beras ketan. Iya tapi kan sedikit itu membuat beras yang keras menjadi lembe tuh. Dende. Nah ini hindari yang namanya beras keras. Kata gigi katanya. Iya minjok kana. Jadi sebaiknya dikasih sedikit atau beras-beras yang lembe lah dicampur gitu. Berikan beras lembe. Iya betul. Kamu manja beras lembe. Saya enggak usah beras ketan. Yang beras biasa mau yang lembe kah? Kalau saya biasa aku kasih beras ketan jadi enak ya. Apalagi kalau dikasih sedikit santan tuh. Jadi sama dengan nasi uduk itu. Jadi itu songkolo. Ten atau injak apa? Dende. Ya, jadi itu korupsi di mana-mana. Iya, jadi harapan tak. Apa contohnya? Ngapain? Ini got diperbaiki sampai sekitar berapa meter, tapi ternyata cuma setengah diperbaiki. Setengahnya kemana mi? Nggak ku tahu misalnya siapa mi yang kantongi dananya. Si korupsi itu yang kantongi. Iya. Nah, tidak sampai di lorongku ini, tidak sampai di rumah. Potong lorong. Jadi kira-kira bagaimana? Iya, begitu. Yang korupsi itu bertanggung jawab. Yang mengerjakan itu, yang dipercayakan itu yang bertanggung jawab. Iya. Yang melaksanakan pekerjaannya tahu itu tukang jika apa? Mengerjakan saja. Tapi ini yang punya rencana, nah itu yang bertanggung jawab Bunda. Jadi saya anuku saja toh. Apa itu namanya pesan-pesanku. Iya. Bapak Ibu yang selalu korupsi ingat karena hidup tak ini cuma sementara. Iya tahu. Cocok. Kita pertanggungjawabkan semua itu perbuatan di yaumil akhir. Masya Allah. Iya betul. Betul Bunda. Jadi makan maki biar sedikit yang berkah. Iya. Kayak enak itu. Biar banyak dimakan tapi kalau ndak berkah singka malek bakji. Tidak berkah haknya orang. Tak bangka-bangka ki. Tak bangka cipur kan. Tak bangkana cipuru. Jadi mulai sekarang belajar yang hak dan yang batil. Betul-betul. Belajar yang baik-baik. Mau belajar jadi penceramah ini. Mau belajar jadi penceramah.
Jangan ki masuk semua masuk tongki yang ceramah-ceramah ke kematian tuh karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Betul. Semua ditinggalkan. Iya. Oke lah. Jadi ina salam tina pani tindron ya ada tambis. Ya orang. Nu apakan ini belanjakan di mana? Iya. Bisa jaki. Bisa jaki apa tuh? Panas sih. Bisa jaki tanggung jawab semua. Cocok Ki Bunda. Oke lah kalau begitu, ya, Bun. Mungkin itu saja saya komentarku. Iya, Bunda. Enak kalau masuk kan. Iya, enak tuh berlegatongi dirasa Bunda di kalau masuk ke sini. Kita bertemu lagi. Insya Allah. Karena akan kita tidak mau berpisah dengan Masya Allah. Iya Bunda, oke lah siap. Mungkin itu saja komentarku sayangku. Iya Bunda. Lanjut tugas kita sehat selalu. Iya amin. Kita juga Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Sobat Budaya, sebelum kita terima telepon lagi sekali lagi siaran langsung kita melalui Facebook dan YouTube kita turunkan dulu. Tapi kita tetap siaran acara Baring Basa melalui aplikasi radio digital dan FM 92,5 MHz. Kabaratna Pro 4. Sobat Budaya, tradisi Anyorong Lopi di Bulukumba adalah sebuah tradisi peluncuran kapal ratusan orang akan menarik perahu yang telah dibuat menggunakan tali hingga ke bibir pantai agar perahu tersebut bisa berlayar di laut. Dengan prosesi penuh hikmat, masyarakat Bulukumba memohon perlindungan yang biasa disebut acara songko bala atau tolak bala dan juga dilakukan doa bersama agar perahu tersebut selalu mendatangkan keuntungan dan rezeki yang banyak bagi masyarakat Bulukumba.